2 bulan yang lalu gue nyobain gaming mouse yang improvementnya terlalu serius dari versi sebelumnya. Gimana enggak, weight distribution aja sampai diperhitungkan. Tapi ya jadi kelihatan bahwa brand ini cukup niat mendalaminya sampai-sampai nyari celah sekecil apapun untuk urusan improvementnya. Selain itu, ini adalah salah satu gaming mouse yang bikin gue takjub gara-gara wireless tapi bobotnya cuma 59 gram. Efeknya sangat asik dipakai main game berlama-lama karena nggak bikin tangan kita pegel untuk banyak gerakin mouse ini. Shape-nya juga asik, bentuk ergonomiknya bener-bener disesuaikan dengan bentuk tangan manusia. Tapi masalahnya adalah berasa agak kegedean buat tangan gua dan juga grip style gua. Mouse itu kalau udah kegedean bakalan susah untuk adaptasinya, sekalipun kita coba-coba menggunakan grip style lain. Gua rasa itu menjadi salah satu alasan Pulsar untuk merilis versi lebih kecilnya dari X-Lite V2 Wireless. Yap, ini adalah X-Lite V2 Mini Wireless. Thanks banget Pulsar Indonesia udah kirimin gue X-Lite V2 Mini ini yang spesial colornya yaitu warna merah. Seperti yang tertulis di boxnya sini bahwa varian merahnya ini limited 3000 piece worldwide. Nah, boxnya juga di sini beda dengan standar colornya karena ini warna merah jadi boxnya juga merah merona. Meskipun detail-detailnya kurang lebih mirip-mirip sama versi standar colornya. Di dalamnya tentu saja ada mouse-nya yang berwarna merah super cakep ini, terus dia juga ada dongle USB dan ada adaptor berwarna merah. Sayangnya ini dongle-nya tanggung, kenapa nggak warna merah ya? Terus di sini ada kabel Type-C paracord yang warna merah juga. Dang, ini cakep banget sih, parah. Lanjut lagi di sini ada stiker warna merah dan ada tulisannya 2022 Full Red Edition 3000 LTD. FYI, untuk standar color yang hitam atau putih itu biasanya stikernya kayak gini. Terus sisanya standar sih, ada buku sakti. By the way, sejauh yang gua tahu versi mini dari X-Lite ini baru ada di V2 dan belum ada versi wirednya atau versi kabelnya doang ya. Gua nggak tahu nanti bakalan ada atau enggak. Jadi nggak ada yang namanya X-Lite Mini Wired atau X-Lite Mini Wireless. Yang ada cuma X-Lite V2 Mini Wireless atau X-Lite V2 Mini. So, karena basicnya X-Lite V2 Mini ini adalah X-Lite V2 dengan ukuran yang lebih kecil, jadi dia punya siluet yang sama banget dengan X-Lite V2 Wireless. Dia pakai shape ergonomik yang tinggi di bagian kiri dan melandai di bagian kanan dengan top case unibody bolong-bolong. Improvement side profile-nya V2 juga dibawa ke sini karena di V2 Mini juga cuma ada bolong-bolong di bagian depan aja, nggak kayak versi awal yang side profile-nya full bolong-bolong. Nggak cuma itu, urusan baterai yang dipindahkan ke bagian belakang juga sama dilakukan di V2 Mini ini demi weight distribution yang sama bagusnya dengan V2 versi gedenya. Intinya secara overall V2 Mini ini sama persis dengan V2 versi gedenya, cuman beda di dimensi aja yang lebih kecil. Bahkan switch dan sensor yang dipakainya pun sama, yaitu Kelgame 8.0 untuk switchnya dan PAW 3370 untuk sensornya. Jadi secara performa ya sama aja, ini udah mentok, udah kencang banget dan selama gue pakai nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk dimensinya sendiri V2 Mini ini punya panjang di 117 mm dan lebarnya di 64 mm. Sedangkan untuk V2 yang gede atau versi normalnya itu punya panjang di 122 mm dengan lebar 66 mm. Perbedaan secara angka cukup jauh dan emang feel-nya pun beda jauh sih. Buat tangan gue dengan ukuran sekitar 18x8 cm di X-Lite V2 sebenarnya pas untuk palm grip, tapi gue emang tipikal orang yang suka mouse yang lebih kecil dari idealnya, walaupun gue suka palm grip. Makanya kenapa di X-Lite V2 gue ngerasa kegedean sedikit, selain dari memang mouse-nya termasuk cukup bongsor. Nah, ketika cobain X-Lite V2 Mini ini langsung klop, berasa pas banget. Tangan gue jadi nggak perlu terlalu ngebuka, semuanya pas. Ini ceritanya sama banget waktu gue cobain Death Adder versus Death Adder Mini, yang mana gue jauh lebih suka versi mininya karena lebih fit in buat tangan gue. Tepatnya buat playing style gue. Selain itu karena memang secara tingginya juga beda, X-Lite V2 punya tinggi di 42 mm sedangkan versi mininya ini cuma 40 mm. Salah satu hal yang bikin tangan lu ngerasa pegel pakai mouse ergo kalau fitting yang nggak pas adalah masalah tinggi ini. Dan bagi gua 40 mm di versi mininya ini bener-bener pas banget buat setup gua. Untuk bobot tentu saja versi mininya ini lebih ringan daripada versi gedenya. Sekarang V2 Mini punya bobot di 55 gram aja sedangkan versi gedenya kan ada di 59 gram. Kalau kalian suka banget sama mouse ringan, mungkin bakalan lebih kaget pakai X-Lite V2 Wireless. Karena dia tuh dimensinya cukup gede, tapi bobotnya 59 gram. Sedangkan di V2 Mininya ini bobotnya cuma berkurang 4 gram, tapi dimensinya tuh berasa cukup jauh mengecil ya. Jadi bisa dibilang kalau ngelihat rasio dimension to weight-nya, si X-Lite V2 Wireless ini lebih ekstrim daripada X-Lite V2 Mininya ini. Tapi tetap aja sebenarnya dua-duanya ini masuk ke kategori ultra lightweight gaming mouse yang cukup ekstrim ya, karena dua-duanya bobotnya kepala 5 doang, nggak nyampe 60 gram. Cuy,
mouse wired atau mouse kabel aja yang di bawah 60 gram itu jarang. Ada memang, tapi jarang. Ini dua-duanya wireless. Oh ya, untuk fitnya ini sama aja dengan V2 versi gede, pakai PTFE yang sudah mantap. Begitupun dengan ukurannya yang sama persis. Jadi kita bisa pasang super glide-nya V2 ke V2 mini atau sebaliknya. Juga karena versi mininya ini punya rasio dimension to weight yang lebih balance dan dia punya PTFE fit yang sama ukurannya dengan versi gedenya, yang artinya harusnya secara teori dragnya dia ini yang versi mini itu lebih besar daripada si versi normalnya. Dan itu menyebabkan mouse ini berasa lebih gampang dikontrol atau nggak bikin gua kaget gitu daripada si V2 wireless yang ketika pertama kali gua pakai itu rasanya kaget banget karena mouse-nya gede tapi dia kayak liar banget gitu, geraknya tuh kencang banget pokoknya. Untuk micro adjustment-nya butuh adaptasi dulu. Tapi di versi mininya ini berasa lebih gampang dikontrol. Dan jangan lupa itu juga sebenarnya kebantu gara-gara dimensinya juga ya, karena dia shape-nya lebih fit in atau dimensinya lebih fit in di tangan gua dengan playing style gua. Jadi gua ngerasa lebih bisa ngontrol si V2 mini daripada V2 wireless. Next, gue mau bahas dikit masalah warnanya. So, dia ini punya warna merah yang bener-bener pekat merah dan menurut gue ini pas banget sih merahnya. Nggak pucat dan nggak marun juga. Gue juga suka sama detailnya dimana side buttonnya dia pakai warna yang sama yaitu merah, nggak warna hitam kayak di X-Lite wireless di versi pertamanya. Di sini yang warna hitam itu cuman bagian scroll wheel-nya aja, sama persis dengan X-Lite V2 versi gedenya. Also kalau kita lihat di bagian bawahnya dia juga pakai warna merah, beda dengan X-Lite wireless versi awal yang mana bawahnya itu dia pakai warna hitam. Makanya di V2 series ini disebut dengan All Red Edition, bahkan PCB-nya aja ini pakai warna merah. Deng, ini cakep sekali sih. Tapi gue kasih info dikit, kalau kalian gak suka warna merahnya, kalian bisa tunggu sekitaran akhir bulan atau awal bulan depan. Pulsar Indonesia juga bakal masukin varian All Blue Edition-nya yang sama-sama limited 3000 piece aja sama kayak warna merahnya ini. Selain itu untuk warna regulernya sama aja, dia ada hitam putih, dan versi mininya ini dia juga ada Founders Edition-nya yang mana warnanya tuh hijau dan limited cuma 1000 piece aja worldwide. So untuk harganya mulai dari hari ini sampai tanggal 30 Juli nanti Pulsar lagi ngadain promo launching cuy. Jadi untuk X-Lite V2 mini wireless ini yang regular color ya, yang hitam putih, itu harganya ada di Rp1.299.000 dan bakalan dapat free grip tape. Tahu kan grip tape ya, yang karet-karet gitu ditempelin di bagian samping dan juga di bagian click button biar lebih grippy, biar lebih lengket-lengket kayak gitu. Terus untuk yang versi merahnya atau All Red Edition kayak gini itu harganya ada di Rp1.599.000, tapi itu harga bundling ya. Karena bundlingnya itu bersamaan dengan mousepadnya Pulsar yaitu Para Control V2 yang red version dan itu ukurannya L. Kalau nggak salah L-nya tuh di atas 40x40, jadi udah cukup gede dan itu udah cukup banget sih buat main game apapun di low DPI. Sama bakalan dapat free t-shirt juga dari Pulsar ya. Sedangkan yang terakhir untuk yang Founders Edition yang warna hijau yang limited 1000 piece doang worldwide ya, itu harganya sebenarnya sama kayak yang merah 1599, cuma itu bukan harga bundling ya. Jadi cuma dapat mouse-nya doang sama ada free topi. Kalian nggak dapat t-shirt dan nggak dapat mousepad juga. Ya kalau kita lihat harganya doang mungkin kelihatan bit pricey, tapi gue rasa setup kayak gini nggak bisa ditemuin di merek lain sih. Also secara kualitas dan performanya juga udah top. Pas coba X-Lite V2 wireless rasanya oke, ini mouse yang bagus banget secara overall, tapi rasanya agak kegedean sedikit buat playing style gua. Tiba-tiba muncul versi mininya, apalagi gue dikirimin versi All Red Edition kayak gini yang bikin gue dengan mudah untuk suka sama mouse ini. Sebenarnya gue tuh suka mouse ambidex ya, karena mouse ambidex tuh lebih gampang untuk toleransi dimensinya, kayak cuman beda berapa mili doang lo masih bisa pakai. Tapi mouse ergo tuh susah banget buat nyari yang pas, karena sekalinya nggak cocok sedikit aja, kayak misal dimensinya kurang gede dikit atau kurang kecil dikit, atau bahkan angle kemiringannya itu kurang berapa derajat atau kelebihan berapa derajat, itu sekalinya nggak cocok bakalan nggak cocok gitu. Susah banget buat nyari mouse ergo. Tapi akhirnya gue menemukan mouse ergo yang cocok banget sama playing style gue, yaitu si X-Lite V2 mini wireless ini. Sebenarnya masalahnya bukan tentang shape atau dimensinya doang sih, tapi tentang wirelessnya dia, tentang bobotnya dia, termasuk tentang performanya juga. Jadi bisa dibilang sampai sekarang gaming mouse favorit gue nomor 1 adalah si Pulsar X-Lite V2 mini wireless ini, apalagi yang warna merah kayak gini ya, cakep banget. Sebelumnya tuh mouse ergo gue suka banget sama MM720 ya, karena shape-nya emang bener-bener pol banget sih. Dan sebenarnya sampai sekarang pun kalau ngelihat dari shape-nya doang, gue lebih suka MM720 sih daripada X-Lite V2 mini wireless ini ya. Cuma gue nilai sukanya atau nilai menjadi favorit gue itu berdasarkan setup secara overall, seperti yang gue bilang tadi ya, bukan tentang shape-nya doang atau tentang dimensinya doang,
tapi tentang wirelessnya, tentang bobotnya, tentang bentuknya, warnanya, dan semua-muanya gitu. Dan gue memutuskan bahwa gue lebih suka ini gitu daripada si MM720, karena emang harganya juga mahalan ini sih daripada si MM720. Dan by the way, di video kali ini gue emang gak bahas banyak tentang spek teknis dan lain-lain tentang si V2 Mini Wireless ini, karena sebenarnya ini adalah mouse yang sama dengan V2 Wireless yang sebelumnya udah pernah gue review. Bener-bener sama persis, sensornya sama, switchnya sama, detail-detailnya juga sama semua. Bedanya bener-bener cuma yang versi mini ini dimensinya lebih kecil dan bobotnya lebih ringan 4 gram gitu aja. So kalau kalian ngerasa bahwa X-Lite V2 Wireless ini kegedean, ya boleh ambil yang versi mininya aja, karena harusnya ini bakalan langsung fit sih sama tangan kalian. Segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.